Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang sangat lihai dalam menyesatkan manusia. Ia akan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan manusia bahwa dirinya adalah Tuhan. Dajjal akan keluar menjelang hari kiamat, dan ia akan berusaha untuk mencari dan memperbanyak pengikutnya. Dajjal diperkirakan akan muncul sebagai sosok yang sangat ahli dalam agama, dan bahkan dia dikatakan cerdas dalam ilmu pengetahuannya. Nah, dari kecerdasan dan tipu daya muslihatnya itu nantinya membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut sampai pada akhirnya mengglobal pengikutnya. Nah, dari beberapa ciri-ciri Dajjal yang paling mencolok nantinya itu salah satunya di matanya. Ada apa dengan matanya? Matanya buta sebelah. Ya, ini adalah ciri fisik yang paling sering disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang mengatakan mata kirinya buta. Dajjal adalah seorang laki-laki berdahi lebar, picak mata kirinya, lebar lubang hidungnya, tubuhnya agak bongkok. Ada pula hadis yang menyebutkan bahwa mata kanannya yang buta, bukan mata kirinya. Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta, sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Khoton. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Nah, mungkin di sini kalian berpikir bahwa sebenarnya mata yang cacat sebelah kanan atau kiri. Biar tak jelasin dengan 3 alasan mengapa kok terdapat perbedaan. 1. Itu mungkin perbedaan dalam penafsiran hadis. Hadis-hadis yang membahas tentang Dajjal terkadang memiliki redaksi yang berbeda atau menggunakan istilah yang memiliki makna ganda. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan para ulama. Yang nomor 2, fokus pada makna simbolis. Makna simbolis dirasa lebih penting daripada detail fisiknya. Nah, pada dasarnya, mata yang buta itu bisa saja melambangkan kebutaan hati atau kegelapan jiwa dari sosok Dajjal itu. Alasan di nomor 3 mungkin saja detail fisik Dajjal yang sangat spesifik sengaja dibuat samar-samar untuk menghindari penyalahgunaan informasi ini oleh orang-orang yang berniat buruk. Salah satu ciri khas dari sosok Dajjal juga bisa kita lihat adanya tulisan kafir yang tertera di antara kedua matanya. Tulisan ini dapat dilihat oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca maupun tidak. Tulisan kafir di jidat Dajjal adalah simbol yang sangat kuat dan memiliki makna yang sangat dalam juga. Kemampuan melihat tulisan kafir menjadi ujian iman setiap individu. Ini menunjukkan sejauh mana seorang berpegang teguh pada akidah dan agamanya. Ini bukan hanya sekedar simbol fisik, tapi juga mewakili konsep-konsep teologis yang penting dalam Islam, seperti iman, kufur, kebenaran, dan fitnah. Jadi dari tulisan ini kita harusnya sadar betapa pentingnya iman yang kuat, ilmu agama yang luas, dan kehati-hatian dalam menghadapi segala bentuk fitnah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dajjal memiliki rambut yang keriting dan tubuh yang gemuk. Ini adalah salah satu dari sekian banyaknya ciri fisik yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang Dajjal. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa ciri-ciri fisik ini juga memiliki makna simbolik. Misalnya nih, rambut keriting bisa saja melambangkan sifatnya yang licik dan penuh tipu daya. Sementara tubuhnya yang gemuk bisa saja malah melambangkan sifatnya yang tamak dan suka mengumpulkan harta. Allahu alam. Namun bagaimana ceritanya jika ternyata Dajjal itu ganteng? Nah, sekarang kita gambarkan fisik Dajjal yang menarik ini.
Ini bisa untuk menunjukkan betapa licik, menyesatkan, dan berbahayanya sosok Dajjal itu. Meskipun beberapa hadis menyebutkan bahwa Dajjal memiliki cacat fisik, namun bisa saja Dajjal memiliki kemampuan untuk merubah bentuk wajahnya menjadi sempurna dengan sihirnya. Dajjal bisa saja menjelma menjadi sosok yang sangat menarik dan tampan untuk menipu dan menguji iman manusia. Ya, jadi Dajjal memiliki kemampuan untuk melakukan sihir dan tipu daya yang sangat hebat. Bahkan Dajjal membawa surga dan neraka. Namun perlu diingat, nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Jadi ini bukanlah surga dan neraka yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan surga dan neraka dalam konteks Dajjal adalah sebuah sihir yang besar yang diciptakannya untuk menyesatkan manusia. Nah, dari situ kemampuan untuk berubah bentuk ini dianggap sebagai salah satu bentuk sihir yang sangat canggih juga nantinya. Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit menyatakan bahwa Dajjal bisa berubah bentuk secara sempurna alias tampan, namun perlu diingat, kemampuan Dajjal untuk melakukan sihir dan tipu daya yang sangat hebat memberikan peluang kemungkinan besar bahwa ia bisa merubah penampilannya menjadi sempurna. Dan mungkin saja kita tidak menyadarinya akan kehadirannya. Allahu a'lam. Dalam ajaran Islam, fokus utama dalam menghadapi fitnah Dajjal adalah keimanan yang kuat. Ketampanan atau kejelekan fisik bukanlah penentu utama seseorang itu baik atau buruk. Dajjal digambarkan sebagai berbagai tanda yang lebih substansial, seperti kemampuannya melakukan mukjizat palsu dan menyesatkan manusia. Dajjal sebagai sosok yang licik, bisa saja hal ini dimanfaatkan Dajjal untuk menyesatkan manusia. Kesimpulannya, iman adalah jawabannya. Meskipun Dajjal digambarkan sempurna, iman yang kuat akan menjadi benteng pertahanan yang paling kokoh. Dengan ilmu agama yang benar dan iman yang sangat kuat, kita akan dijamin mampu menghadapi segala macam fitnah. Ya, sekalipun itu fitnah dari Dajjal.